bersihkan hati lagi. Yang kedua dengan membaca surat apa tadi? Al-Alaq, surat ke-96. Kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha an ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadibatin khafi'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Selesai baca ayat isinya sajadah. Pemimpin yang membaca boleh atau sunnah untuk mengajak para pembacanya membaca sujud tilawah. Membaca sajadah wajibnya lagi Allah subhanahu wa ta'ala bihamdihi wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Kalau enggak hafal, baca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal. Mari menghadap kiblat sudah semuanya. Kemudian kita akan sujud tilawah. Allahu akbar. Allahu akbar. Ini adalah sunnah mustahab. Mustahab itu artinya mustahab dari kata-kata mahabbah, artinya sesuatu yang sunnah. Mustahab artinya mahabbah, sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iblis itu ketika disuruh bersujud tidak mau, ya. Maka kita jangan seperti iblis yang disuruh sujud, kita harus melakukannya dengan senang hati. Sujud tilawah, wasjud, bersujudlah kepada Allah. Waqtarib, dan dekatkanlah dirimu kepadanya. Kita diperintahkan oleh Allah. Jangan diperintah ya, samina wa'ata'na. Ya, redaksinya bermacam-macam. Di antaranya adalah sajadah wajhiyah lillahi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa biquwwatihi wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Sajadah wajhiyah. Sajadah wajhiyah artinya adalah wajahku bersujud. Sajadah wajhiyah, wajahku bersujud. Sajadah wajhiyah lillahi khalaqahu. Allah lah yang menciptakannya. Wa sawwarahu, dan Allah lah yang memperindah bentuknya. Jadi wajah kita Allah yang menciptakannya dan memperindah bentuknya. Sajadah wajhiyah lillahi khalaqahu.
yang menciptakan wajah kita dan memperbagus bentuknya. Sajadah wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu. Allah lah yang menciptakan wajhi, wajah, wa sawwarahu, dan memperindah bentuknya, menyempurnakan bentuknya. Sajadah wajhiya lillazi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu. Wa syaqqa, artinya syaqqa, apa artinya syaqqa? Ingat, idzas samaa'u syaqqat. Ya, idzas samaa'u syaqqat. Syaqqa, apa artinya syaqqa itu? Allah lah yang idzas samaa'u syaqqat. Kalau artinya syaqqa itu apa? Idzas samaa'u syaqqat. Apa? Membuka. Nah, syaqqa ya. Allah membuka as-sama'. Apa artinya sama? Langit. Ya, coba dibuka biar tahu. Doa sajadah, doa sujud tilawah tadi kok ada kemiripan dengan surat apa? Surat Al-Insyiqaq. Idzas sama'u syaqqat, apabila langit terbelah. Namanya terbelah itu membuka. Lagi, namanya terbelah itu pasti membuka. Kita misalnya membelah buah bulan, membelah apa? Melon bulan, membuka melon, membuka jeruk, membuka mangga, dibelah akhirnya terbuka. Paham ya? Maka idzas sama'u syaqqat, apabila langit terbelah. Nah, ini tadi wasyaqqa sam'ahu wa basarahu. Wasyaqqa sam'ahu, Allah lah yang membuka sam'ahu. Apa sam'ah? Sami'a, sam'un. Nah, Allah yang membuka pendengaran kita. Yang tadi Allah yang menciptakan dan memperindah wajah kita. Nah, pertama tadi ya, sajadah wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu. Pertama tadi ya, Allah yang menciptakan dan memperbaiki apa? Wajhi, wajah kita. Setelah itu apa? Di wajah kita, di kepala kita ada pendengaran dan juga ada penglihatan. Maka kita bakal lagi wasyaqqa sam'ahu, Allah yang membuka pendengaran kita, Allah yang membuka telinga kita, karena dari telingalah kita bisa mendapatkan ilmu, bisa mendapatkan nasihat. Walaupun kita sudah berusaha mendengar, berusaha memperhatikan, tapi kalau Allah tidak izinkan untuk dibuka telinga kita, maka nasihat ilmu tidak akan bisa masuk. Wasyaqqa sam'ahu, hanya Allah lah yang bisa membuka pendengaran kita. Wa basarahu, dan juga hanya Allah lah yang bisa membuka basarahu, membuka penglihatan kita, membuka mata kita. Kalau tidak diizinkan oleh Allah, tidak ditolong oleh Allah untuk membuka mata kita, penglihatan kita, kita tidak akan bisa melihat. Bisa melihat, dia bisa melihat, tapi tidak dapat memahami, tidak dapat ilmunya, tidak bisa mengambil pelajaran. Masya Allah. Masya Allah, sam'ahu wa basarahu. Pernah Mas belajar seperti ini terus mendapatkan tadabbur seperti ini? Pernah? Belum dapat ya? Setelah kita tadabbur ini gimana rasanya? Ya Allah, doa ini keren banget ya. Keren banget doa ini. Utama Allah lah yang menciptakan wajah kita dan memperbaiki wajah kita. Bentuknya semakin lama semakin bagus, semakin bagus, semakin bagus. Bahkan semakin tua begini, wajah kita semakin bagus apa? Semakin bagus. Semakin bagus wajah kita, semakin kelihatan tua. Coba kalau sudah tua wajahnya seperti anak-anak atau bayi, wajahnya jadi gimana? Aneh apa enggak? Aneh gitu.
betul Yuni. Terus Bu Yuni kayak dulu masih imut-imut gitu. Teman-temannya waktu ketemu reuni kaget. Saya Solo, kuning, mosok sih. Yang percaya bagus. Jadi ini adalah bentuk yang indah sesuai dengan usianya, sesuai dengan waktunya sehingga kelihatan betul-betul tua. Ya, kelihatan betul-betul tua dewasa. Siap-siap mau pulang. Kan gitu. Masuk pergi itu sudah pulang gimana? Iya. Dicari apa enggak itu? Dicari. Pergi nggak pulang, dicari. Ya. Oke, jadi tua itu pasti, ya. Tapi dewasa belum Tentu. Mbak Yeni. Oke, ya, lagi pelan-pelan ya, ada beriku dan bisa cepat-cepat ya. Tapi harus pelan-pelan dinikmati dan dilakukan. Sajadah wajhi, apa tadi artinya? Sajadah wajhi, wajahku bersujud. Alladzi khalaqahu, dialah yang menciptakannya. Wa sawwarahu, dan Allah lah yang memperindah bentuknya. Pelan-pelan. Sajadah wajhi, apanya? Wajahku bersujud. Alladzi khalaqahu, Allah lah yang menciptakannya. Wa sawwarahu, dan Allah lah yang memperindah bentuknya. Kemudian berikutnya apa? Wa syaqqa sam'ahu wa basarahu. Wa syaqqa, Allah juga yang membuka, yang mampu membuka, membelah. Apa itu yang tadi? Pendengaran kita sehingga kita bisa mendengar, bisa memilih yang baik dan yang buruk. Wa basarahu, dan juga Allah lah yang membuka mata penglihatan kita sehingga kita bisa memilih yang baik dan yang buruk. Setelah itu wasyaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa biquwwatihi, dengan kekuatan dan upaya dan kekuatannya. Bihaulihi wa biquwwatihi, tanpa kita bisa melakukannya, tapi semuanya adalah karena kekuatan dari Allah. Bihaulihi wa biquwwatihi, la haula wa la quwwata, sama dengan itu. Bihaulihi wa biquwwatihi, dengan daya dan upayanya. Bihaulihi wa biquwwatihi, dengan daya dan upayanya. Jadi daya dan upaya itu hampir sama, seperti sayur mayur. Muda belia, gitu ya. Cantik melek, sama seperti itu. Suka Duka. Nah, beda. Suka banget, sukacita. Suka itu apa seperti itu. Jadi bahasa Arab itu mengenal kata-kata yang apa? Kata-kata yang mirip. Bihaulihi wa biquwwatihi, walaupun artinya secara balaghah itu beda. Tapi kita buat anggap aja mirip ya. Kemudian apa? Fatabarakallahu, maka Allah lah yang maha memberkahi. Fatabarakallahu, Allah lah yang maha memberkahi. Allah itu zat yang penuh dengan keberkahan. Maka agar kita hidup kita dengan apa? Hidup kita penuh keberkahan, maka sering-seringlah mendekat kepada Allah. Fasjud waqtarib, banyak-banyaklah kamu bersujud. Waqtarib, waqtarib dari kata-kata qorib. Qorib artinya apa? Qorib Dekat. Qorib itu artinya dekat. Qorib, ya. Fa inni qorib, sesungguhnya aku dekat. Qorib dekat. Maka sahabat qorib, sahabat yang dekat, sahabat qorib. Maka dari kata-kata qorib artinya dekat, muncul kata kerabat. Muncul kata apa? Kerabat. Maka itu kerabat dekat. Padahal sajane kerabat itu dekat ya, dekat. Kerabat dekat ya. Memang bahasa itu mirip-mirip seperti itu. Masya Allah ya, kerabat dekat. Maka kita bilang bahwa kerabat dekat itu saudara dekat. Padahal kerabat artinya apa tadi? Dekat. Berarti kerabat dekat berarti apa? Dekat lagi. Maksudnya apa? Sangat dekat. Itu.
Ini keindahan bahasa Arab seperti ini ya, luar biasa. Oh, tidak usah, langsung aja rukuk. Kenapa? Karena setelah itu kita akan bersujud dan dekat kepada Allah. Kenapa nggak sujud dulu? Karena repot. Sujud, mana berdiri lagi, rukuk, berdiri, sujud lagi. Kan repot kan? Setelah ini salah, nggak salah betul. Ibu dapat pahala betul ini ya. Boleh aja, tidak masalah. Oke ya. Apa tadi? Orib aja lagi dekat. Kalau waktu tarik ada tambahan tam. Nah, maka bahasa Arab itu kalau ada kata tambahan di tengah kata yang asli itu artinya bertambahlah. Bertambahlah. Contohnya wasbir, apa artinya wasbir? Bersabar. Ditambah dengan tak atau tok, wasbir. Bertambahlah kesabaran. Dalam surat Toha, waqtur ahlaka bis-shalah, suruhlah keluargamu melakukan sholat, wastabir 'alaiha, dan sangat-sangat butuh kesabaranlah kamu melaksanakan untuk kamu bisa melaksanakannya. Jadi kalau ditambah tak atau tok atau dal atau apa itu dititeni, pasti ada penekanan tambahan. Ditambah hurufnya, ditambah maknanya, ditambah dua. Berarti waqrib dekatkanlah, waqt tarik bertambah dekatlah. Ya. Wasjud bersujudlah, waqt tarik dan mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi wasyaqqa samahu wa basaruhu itu apa? Bi haulihi wa bi quwwatihi. Ulang lagi di depan. Sajada wajhiya lillahi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa samahu wa basarahu bi haulihi wa quwwatihi atau wa bi quwwatihi sama saja artinya. Terus fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah, tabarakallah. Maha suci Allah, maha berkah Allah. Tabarakallah bi ahsanil khaliqin. Allah lah yang paling ahli dalam membuat makhluk-makhluknya. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Dalam surat apa itu? Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Surat ke-23 ya. Surat ke-23, surat Al-Mu'minun. Allah menciptakan manusia mulai dari nutfah, dari air mani, kemudian menjadi segumpal daging, kemudian menempel ke dinding rahim, dan seterusnya sampai bentuknya seperti kita semua. Metode Al-Kasal dari kata-kata ini, metode PAZ Al-Kasal. Ayat 14 Al-Mu'minun ayat 14, qad aflahal mu'minun sampai ayat ke-14. Tsumma khalaqna nutfatan. Kita mulai dari ayat ke-12. Ketemu? Ayat ke-12. Sampai dengan tahu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad khalaqnal
sendiri. Wakaf sendiri itu namanya wakaf ikhtiyari. Ikhtiar itu usaha. Maka wakaf ikhtiyari adalah wakaf atau berhenti ikhtiar sesuai dengan keinginan kita. Contohnya, Tsumma khalaqna nutfata 'alaqah. Ya, sama-sama. Tsumma khalaqna nutfata 'alaqah. Fa khalaqna al-'alaqata mudghah. Ya. Fa khalaqna al-'alaqata mudghah. Fa khalaqna al-mudghata 'idhaman. Fa khalaqna al-mudghata 'idhaman. Fa kasawna al-'idhama lahman. Fa kasawna al-'idhama lahman. Thumma ansha'nahu khalqan akhar. Thumma ansha'nahu khalqan akhar. Mulai dari thumma sampai akhar itu kan tidak ada Tidak ada wakafnya, berhentinya. belum ada. Iya. Ya, kalau baca terus kira-kira terengah-engah khususnya yang duduk di senden pakai itu baju biru. Ya. Maka kita lihat artinya. Lihat dulu artinya. Kemudian kami ciptakan air mani. Maka bisa gitu. Tsumma khalaqna nutfata. Air mani menjadi segumpal darah. Maka tsumma khalaqna nutfata 'alaqah. Berarti 'alaqah, salah kan? Berarti di 'alaqah gitu. Alaqah. Kenapa? Karena itu diberhentikan sendiri atau wakaf ikhtiyari itu nggak apa-apa. Kenapa? Artinya sudah bisa dipahami. Coba lihat artinya ya. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Koma apa kan sih? Koma ya, yang terjemahan panjang itu loh. Iya. Maka koma itu sama dengan wakaf. Padahal di mana? Di ayatnya artinya tidak ada. Namanya wakaf ikhtiyari. Tsumma khalaqna nutfata 'alaqah. Maka kami jadikan sesuatu yang melekat. Maka tadi surat al-alaq itu artinya apa? Tidak hanya diartikan segumpal darah, tapi adalah sesuatu yang melekat. Melekat mana? Melekat ke rahimnya seorang ibu. Karena kalau bayi itu tidak melekat, tidak dikasih apa itu asupan nutrisi dari plasenta, tidak melekat kepada ibunya, maka bayi itu bisa hidup atau tidak? Tidak bisa hidup. Maka seorang janin, ya, maka sebuah janin harus melekat kepada ibunya melalui apa tadi? Plasenta. Perhatikan, ini sesuatu yang penting. Fokus ya. Agar janin itu bisa hidup, maka dia harus apa? Melekat kepada ibunya. Perhatikan penting. Agar bisa hidup harus apa? Melekat. Bahasa Arabnya apa melekat tadi? Alaqah. Alaqah itu artinya sebuah darah yang melekat, nanti besar bentuknya gimana. Maka agar kita juga terus hidup dan diberi kehidupan oleh Allah, maka kita juga harus melekat, mendekat kepada Allah. Nah, ini penting. Alaq, sesuatu yang melekat segumpal darah. Kita itu asalnya dari segumpal darah, dari setetes air mani, sesuatu yang hina. Tapi kalau kemudian kita melekat, mendekat kepada Allah, yang hina, yang rendah itu akan menjadi mulia, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teruslah melekat. Melekat itu bahasa Arabnya apa? Alaqah. Segumpal darah alaqah, tapi diartikan di sini apa? Segumpal darah yang melekat. Nah, gitu. Ada yang martikan. Jadi boleh kita baca tsumma khalaqna nutfata 'alaqah. Tak usah diulangi lagi, gak ada yang bingung. Langsung aja, tak usah alaqatan fa khalaqna
Kemudian jadilah ciptaan itu menjadi bentuk yang lain, yaitu bentuk manusia seperti kita, yang bentuknya paling baik di antara makhluk ciptaan Allah. Maka kita diberi bentuk yang seperti ini, kita ucapkan apa? Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah, pencipta yang sebaik-baiknya. Maka kalau kita melihat ciptaan Allah yang bentuknya indah, baik manusianya maupun gunung-gunungnya dan lain-lain, selain kita mengatakan Masya Allah, semuanya ini atas kehendak Allah, berarti dari ayat ini kita boleh mengucapkan apa? Allahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah, maha hebat Allah, maha sempurna, maha penuh berkah. Ahsan apa? Baik. Khaliq, apa itu? Penciptaan. Maha pencipta. Allah adalah sebaik-baik pencipta. Oke, ulang lagi. Ketika kita melihat segala sesuatu yang di dunia itu terasa indah, sempurna, baik yang langitnya, buminya, dan semua ciptanya, kita cakap apa? Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kita puji Allah, maha suci Allah. Suci itu artinya apa? Suci itu artinya sempurna, sangat-sangat bersih, tidak ada kekurangan, tidak ada kesalahan. Bahkan mungkin ada pohon yang sengkleh, patah, ya kan? Patah kan? Bentuknya gimana? Jadi bagus apa? Patah. Seolah-olah kejelekan, tapi itu adalah bentuk kesempurnaan dari Allah. Gara-gara sengkleh, akhirnya kayunya bisa dipakai untuk dipakai untuk kayu bakar. Kalau enggak, bisa dipakai untuk hiasan akuarium. Kalau enggak, akhirnya para pekerja itu DLH, Dinas Lingkungan Hidup, ya kan? Akhirnya bisa bekerja, akhirnya bisa sibuk, akhirnya roda ekonomi berputar, berjalan. Sempurna atau tidak? Sempurna. Mungkin ada keluarga kita yang tidak sempurna juga. Mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang cacat, mungkin ada yang kecelakaan. Di mana letak kesempurnaan Allah? Ya di situlah kesempurnaannya. Bayangkan kalau tidak ada yang sakit, tidak ada yang kecelakaan, tidak ada yang apa itu cacat dan sebagainya. Siapa itu? Para dokter, para terapis, apotek, herbal dan lain-lain. Nganggur semua apa kira-kira? Nganggur. Terus bagaimana nganggur? Tidak sempurna. Luar biasa banget. Maka kemudian melihat kejadian seperti itu, kita ucapkan apa? Tabarakallah. Banyak dihapuskan langsung. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Atau tabarakallah saja, itu tidak apa-apa. Maha suci Allah, hebat Allah. Boleh tabarakallah, boleh subhanallah. Itu mirip. Barokah kan barokah berkah. Ya, barakallahu fikum. Semoga Allah berkahi kalian. Luar biasa. Ya, Masya Allah, masih kita dapat begitu ya. Hati kita serasa dia akan dibuka oleh Allah. Syakot tadi artinya apa? Dibuka, dibelah. Bayangkan, segala sesuatu di dunia ini kalau tidak dibuka, tidak dibelah oleh Allah, akan jadi tidak sempurna, tidak baik. Coba mata kita bisa membuka. Makan gimana? Mulut harus membuka. Sudah buka. Ini harus apa? Membuka. Semuanya buka. Dan ketika buang air kecil, buang angin, benar harus apa? Membuka. Nek gak iso tetep, nek gak iso gimana Bu? Saya punya jamaah itu keluar biaya 60 juta gara-gara tidak bisa buang air besar. Itu anak-anaknya, dua anaknya itu dokter spesialis. Tapi Allah izinkan dia tidak dibuka, tutup, sehingga dia harus dioperasi. Saya tanya waktu itu operasinya tahun 80. Saya tanya waktu itu berapa Pak habisnya? Waktu itu 60 juta Ustaz. Masya Allah, tidak bisa buang air besar, 60 juta. Membuka, yang penting itu membuka. Coba pakai baju, tutup baju harus dibuka. Ambil duit, dompetnya harus dibuka.
Mau ambil ATM harus buka. Terus ambilnya Buka. semua itu buka. Termasuk telinga kita, mata kita, hati kita harus membuka nasihat. Saya perhatikan ya Allah. Makanya sesuatu yang membuka itu adalah sesuatu yang indah. Coba Al-Fatihah, Fatahah, membuka. Fatahah itu buka artinya. Al-Fatihah, makanya dibuka dengan Al-Fatihah, membuka. Nah, orang-orang yang paling tenang hidupnya, orang-orang yang bahagia adalah orang yang membuka pikirannya, hatinya untuk membuka, menerima nasihat, menerima ayat Al-Quran. Sedih ya dia punya masalah, nggak mungkin dia sedih, marah, kecewa, tapi sebentar saja. Setelah itu tertutup kesedihannya, terbuka lagi dengan apa? Dengan hidayah, dengan petunjuk dari Allah. Itulah orang-orang yang paling bahagia, orang-orang yang paling bahagia. Kenapa? Karena terbuka hidayah, terbuka petunjuk, terbuka ilmu. Dia mendapatkan hikmah, pelajaran dari semua kejadian yang menimpa dirinya. Karena membuka, menerima hidayah yang banyak, maka bahagianya banyak. Tapi kalau membuka hidayahnya sedikit, ilmunya sedikit, pelajarannya sedikit, bahagianya juga sedikit. Berapa? Tapi kalau dia membukanya lebar-lebar, mendapat masukan dari sini dan lain-lain, dan masukan terbaik dari Allah dan Rasulnya, maka dia menjadi orang yang paling bahagia. Di mana ayatnya? Biasanya lupa, karena belum terbuka, alias lupa. Lupa itu terbuka atau tertutup? Tertutup. Terus bukanya gimana? Ngaji. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika ala hudam, mereka lah yang dibuka hidayahnya min rabbihim, dari Rabb mereka. Wa ulaika humul muflihun, mereka lah orang-orang yang berbahagia. Karena hudam min rabbihim, dibuka hidayah dari Rabbnya. Wajar kalau dia dapat kebahagiaan. Itu ada orang yang sedih, itu adalah orang-orang yang tertutup hatinya. Ya, orang yang kecewa, orang yang marah, tertutup hatinya. Dia tidak ingat Allah, dia tidak ingat dengan hidayah ilmu yang sudah dia ajar, ya, dia sudah belajar berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Tertutup hatinya, bahkan setiap sholat dia baca ayat-ayat Al-Quran. Semua ayat Al-Quran isinya hidayah. Tidak harus Al-Fatihah ayat 5. Al-Fatihah itu isinya semuanya hidayah. Mulai dari Bismillahnya itu hidayah, mulai dari Alhamdulillahnya adalah hidayah. Kalau kita Bismillahirrahmanirrahim terus menyebut nama Allah, terus tawakal kepada Allah, semua masalah akan hilang. Sebentar saja kita sedih, marah, kecewa, tapi isinya adalah kebaikan. Apalagi kita beri Alhamdulillahirrahmanirrahim, bersyukur pada Allah, diberi musibah, diberi kenikmatan, diberi kesempatan, diberi hidup, bersyukur pada Allah. Tambah bersyukur, tambah diberi nikmatnya. Walaupun keadaannya dia tidak sempurna, menurut dia tidak sempurna, tapi menurut Allah sempurna. Ya Pak, maunya kita kan sempurna menurut kita. Iya. Saya ingat kata-kata Bu Yumin masih ada engkel-engkelan apa enggak? Sudah enggak engkel-engkelan lagi, Ustaz. Kenapa? Pasangan saya sudah enggak ada. Betul ya Bu Yumin ya? Ya, berarti Bu Yumin jomblo ini adalah sempurna waktu jomblo begini. Tapi waktu menikahnya dia juga sempurna. Betul Bu Yumin? Ya Allah, Allah ahsan mungkin Maha Suci Allah, sebaik-baik pencipta yang membuat keadaan kita seperti ini. Maunya kita ada pasangannya, ada anaknya, ada cucunya, terus untuk bareng-bareng maunya kita. Kan gitu ya. Harus saya kumpul terus ya, anaknya tambah kumpul, cucunya tambah kumpul. Kira-kira omai kebel apa lagi? Kira-kira orang-orang masak, nyapu, bolak-balik, kira-kira gitu apa? Betul? Yang kayak gitu kalau aduh Ustaz, kesel dan apa? Pagi, siang, sore, masak, masak nyapu, baru nyapu,
bikin ya Allah. Betul ya? Yes. Astagfirullahaladzim. Maka ini adalah kesempurnaan yang datangnya dari Allah. Nikmati syukuri. Jadi kita ini harus apa? Selalu bahagia. Selalu bersyukur. Dan itu semua gara-gara apa? Gara-gara terbuka pikiran kita, mata kita, telinga terbuka. Masya Allah, luar biasa. Indah kan? Dari ayat sajadah kita dapat keindahan seperti itu. Ada dari ayat, dari doanya saja. Belum lagi doa-doa yang lain. Saya ingin kita baca saja sebagai ritual. Pokoknya sujud, mocornya ini. Bahkan ada juga yang kapal. Kenapa kapal? Jangan dibaca. Betul ya? Baca dibaca. Gimana? Ya sudah baca subhanallah yang lama saja. Enggak bisa hafal. Tapi begitu kita buka satu persatu itu gimana? Masya Allah, subhanallah. Artinya begitu tinggi, begitu indah. Artinya begitu menenangkan, membahagiakan. Punya masalah apa sudah ini terjadi karena Allah. Ya, bayangkan kalau kemudian kita tidak ada masalah, lempeng aja, sehat terus, rezeki lancar terus. Gak pernah sakit, kayaknya potong. Ya biar bisa nonton. Terus saja 1 jam enak, 2 jam enak, 3 jam 4 jam kira-kira ngantuk. Belum kan? Gini kan? Lurus Allah. Gimana enaknya itu gini kan? Gak enak. Maka hidup gak dibuat belok kanan, belok kiri, turun naik, macet, banjir, tabrakan dan lain. Maka kita bisa ditabrak dengan masalah, betul enggak? Tabrak dengan penyakit, tabrak dengan rezeki dan lain. Itu memang salah satu kesempurnaan ciptaan Allah. Maka ucapkan Tabarakallah ahsanul khaliqin. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang salah menciptakan ini ya Tuhan. Walaupun sepertinya buruk, yaitu sakit, rezekinya susah, mungkin ya macam-macam lah ujian kita. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Setelah itu apa? Subhana. Sama dengan subhana kita berikan apa? Tabarakallah. Tabarakallah dan subhana artinya sama. Maha suci. Bagi artinya. Maha suci itu apa? Maha sempurna. Gak ada yang keliru. Allah keliru. Manusia keliru. Manusia lupa. Manusia teledor. Tapi Allah gak pernah teledor. Kita teledor akhirnya kecelakaan. Kita teledor akhirnya lupa kebakaran. Betul. Tapi Allah membuat kita sakit, membuat kita mati, membuat kita macam-macam. Itu adalah kesempurnaan Allah, keindahan dari Allah, sehingga tidak ada alasan untuk kita menyalahkan. Waduh, kenapa kok hujan? Kenapa? Karena yang jualan itu es, jualan di pinggir-pinggir jalan itu es, dawet dan kawan-kawannya, dia akan laris. Kokot. Ya Allah, itu kesempurnaan dari Allah, itu terserah Allah. Ya, Insya Allah. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Jam 9. Ya, nanti jam 9. Mana yang punya? Apa itu? Mau praktek? Di depan. Katanya mau lebih awal. Gak apa-apa. Berarti sudah selesai. Qadarullah yang jam kedua libur. Iya. Masya Allah. Coba keren apa gak Bu? Keren. Saya diwawancara Ustaz datang papaku ya. Ini maunya Bu Yoga. Maunya Bu Yoga. Ternyata Allah punya kemauan lain. Ustazahnya dibuat Subhanallah, Masya Allah, keren. Pokoknya kebaikan pada Allah pasti keren. Keren. Ya kan? Makanya jangan berharap sama Ustaz. Ya, baik Ustaz maupun Ustazah maupun insinyur misiran. Misiran itu misi, tujuannya apa? Tujuan. Ran itu artinya lari. Berarti misiran tujuannya harus lari, tujuannya harus berjalan, tujuannya harus terlaksana. Misiran, itu namanya insinyur misiran. Misi saya adalah ran, lari.
putri apa? Trinya tiga punya apa? Susah ya. Tapi kalau misi apa? Misi itu ya, misi, tujuan, cita-cita, ya kan? Niat, perannya. Kamu saja jadi misi lagi, bukan misi road. Ya Allah. Masya Allah. Oke, kita bertanya sampai sini. Doa, Ya. doa sujud tadi Ustaz. Ayat berapa tadi? Surat Yang doa sujud. Tilawah tadi. doa sujud tilawah. Oh, itu doa, tidak ada dalam Al-Quran. Hadis, ya. Hadis. Hadis bukan doa, tapi hadis. Tapi hadis itu adalah melengkapi, menjelaskan Al-Quran. Makanya kan kita baca apa tadi? Nasihat yang kita baca. Sana terusapnya kalau la tuti'hu wasjud waqtarib. Wasjud bersujudlah, waqtarib dan dekatkanlah. Maka sajadah tadi bersama sajadah wajhiya lillahi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi hawlihi wa quwwatihi wa itu dasarnya memang riwayatnya berbeda-beda, tapi lebih kurang intinya sama. Di mana salah satu poin yang harus kita ingat adalah tadi nomor satu, kita harus terus bersujud. Bersujud berarti apa, Bu? Bapak Ibu? Sujud berarti apa? Taat kepada Allah. Wasjud berarti bukan hanya sekedar sujud fisik, tapi artinya kamu harus selalu taat kepada Allah. Itu artinya wasjud. Ya. Kemudian selain kita harus selalu taat pada Allah, kita juga harus wasyaqqa sam'ahu wa basarahu. Kita harus terus membuka mata, membuka telinga, membuka hati dan lain-lain. Jadi di situ harus apa? Masalahnya kita harus terus belajar. Kita harus terus belajar. Belajar kan ayatnya kan ikra. Ikra itu artinya apa? Belajar. Coba. Kan gak kita bayangkan ya, ya Allah di depan kita disuruh belajar, ikra, belajar, perhatikan. Setelah itu di ujung terakhir doanya adalah apa? Bersujud. Setelah bersujud mendekat. Syaqqa sam'ahu wa basarahu. Bukalah pendengaranmu dan bukalah penglihatanmu. Di situ kalau suruh membuka mata dan telinga, berarti apa? Suruh memperhatikan, suruh belajar. Coba Bapak Ibu di sini lagi. Mulai tadi memperhatikan dan mendengarkan saya, Pak. Itu berarti kan kita disuruh belajar. Kan? Karena ada orang yang mendengar, itu memperhatikan dan melihat, tapi pikirannya itu apa enggak? Berarti dia tidak dibuka oleh Allah. Makanya dia bersyaqqa sam'ahu, hanya Allah syaqqa yang bisa membuka sam'ahu. Belum bersama-sama duduk begini, dapat ilmunya beda-beda, hikmahnya beda-beda nanti. Pulangnya nanti hasilnya diamalkan apa itu beda-beda. Kenapa? Hanya Allah yang memberikan petunjuk. Makanya kan tabaraka itu kan mirip-mirip apa tadi? Tabaraka Allah. Mirip-mirip apa? Subhanallah. Tabarakallah artinya sama dengan subhanallah. Maka perhatikan sabbihis rabbikal a'la. Yang Allah itu maha suci, namanya maha suci, maha tinggi. Terus apa? Alladzi khalaqa fasawwa. Perhatikan. Alladzi khalaqa fasawwa. Allah lah yang menciptakan dan menyempurnakan. Coba. Allah lah yang menciptakan dan Allah lah yang menyempurnakan. Nyambung gak dengan tadi? Tadi kan sajadah wajhiya dari khalaqahu wa sawwarahu. Di situ memperindah bentuknya. Lah memperindah bentuknya itu dengan menyempurnakan apa bedanya? Sama. Sayangnya kita tidak mikir ke sana ketika kita baca doa, karena kita jarang mentadabburi. Dan fokus terjemah saja mungkin misalnya. Maka penting kajian tadabbur ini, kata Imam Ibnu Qayyim, bahwa keindahan puncak membaca Al-Quran adalah ketika kita bisa mentadabbur. Sehingga kita menjadi orang yang paling bahagia, orang paling tenang. Dan syaitan
setan nggak mau kita mentadaburi. Kita bro hanya apa? Jangan ngaji. Kalau ngaji sudah baca ayatnya saja. Kalau baca ayatnya jangan baca terjemahannya. Kalau baca terjemahannya nggak usah ditadaburi. Begitu setan ganggu terus. Bisa mau apa? Ganggu lagi di atasnya. Nggak usah ditadaburi. Sudah bisa ditadaburi, jangan diamalkan. Habis itu jangan dihafal. Dia memaksakan suatu hafal. Ada sesuatu yang bagus, masa nggak dihafal? Dihafal. Kenapa bagus? Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Habis itu apa? Walladzi qaddara fahada. Allah yang menciptakan takdir, fahada, dan memberi petunjuk kepada kita. Menciptakan takdir, menetapkan takdir, dan memberi petunjuk itu apa berarti? Membuka ilmu, membuka hidayah, fahada, hidayah. Ketemu lagi bu, dengan ulaika ala huda min rabbih. Itu. Ketemu lagi dengan ihdinas. Belum Kak Nis. Misi lari. Mau kandir beliau masih ambil. Misi yang harus lari, misi yang harus jalan lari cepat. Oke, kemudian teruskan ya. Jadi sabihis marobikal a'la. Maka Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, ketika ada ayat yang isinya tentang Maha Suci Allah, Rasulullah punya kebiasaan beliau langsung mengucapkan pujian. Kalau tadi Fatabarallahu ahsanul khaliqin, kita mengucapkan Tabarakallah. Kalau tadi Sabbihis Rabbikal A'la, nanti kita ucapkan apa? Sabbihis Subhana Rabbiyal A'la. Ada perintah di sini. Ya. Sabbihis Rabbikal A'la. Kita perintah. Bertasbihlah kepada Allah yang Maha Tinggi. Nah kalau ini Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, ada perintah apa tidak di sini? Ada perintah apa tidak? Maha Suci Allah, pencipta yang paling sempurna, pencipta yang paling baik. Ada perintah apa tidak di sini? Ada perintah apa tidak? Tidak ada. Ini kalimat berita. Bahasa Arabnya khobar. Ya, jumlah khobariyah. Tapi walaupun tidak ada perintah, tapi di dalamnya mengandung perintah. Nah, kalau ada kalimat yang isinya adalah sesuatu kalimat positif, kalimat berita, tapi di dalamnya mengandung berita, itu namanya insya. Namanya apa? Insya. Dalam balaghah disebut dengan insya. Itu ada perintah. Contohnya paling gampang. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu artinya apa? Segala puji bagi Allah, Rabb yang menciptakan alam. Di situ kalimat berita atau kalimat perintah? Ulang lagi. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Kalimat berita atau kalimat perintah? Kalimat berita. Tapi kita walaupun di situ kalimat berita, kita diperintahkan untuk baca alhamdulillah apa enggak? Itulah namanya kalimat ini sebetulnya adalah khobar, berita, khobar itu kabar. Tapi juga ada insya, ada perintah untuk apa? Untuk banyak bertahmid, bersyukur kepada Allah. Apapun keadaannya. Sakit, alhamdulillah. Hujan, alhamdulillah. Kecelakaan, hujan. Alhamdulillah. Mati, alhamdulillah bisa mati. Coba orang sakit kan mati-mati, kasihan apa tidak? Duitnya habis semua, alhamdulillah. Semuanya habis, alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Sudah nggak dihisab. Enak mana? Dihisab atau tidak dihisab? Nanti sama Allah enak dihisab, ditanyain dapat dari mana hartanya, rumahnya, mobilnya, atau enak langsung masuk enak mana? Berarti kalau ada yang hilang, kebakaran, lenyap semua, kita bisa berapa? Alhamdulillah. Selain innalillah, ya iyalah. Tapi jangan lupa alhamdulillah. Makasih ya Allah. Bersyukur pada Allah. Semuanya sudah habis sehingga saya nggak perlu
hisab lagi. Maka kata Allah dalam surat Al-Insyiqaq tadi, fa amma man utiya kitabahu biyamini, maka ada orang yang diberi kitab biyamini dengan tangan kanannya. Surat Al-Insyiqaq tidak sama syakat tadi, di tengah-tengahnya fasawfa yuhasabu hisabai yasira, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Hisab yang mudah itu apa? Misalnya Mbak Nisa sini, Nisa ini, misalnya ya, apa namanya? Nisa alamat nomor. Apa digini-gini kan nama malaikat? Begini Pak, bukanya itu nggak niat. Kenapa? Catatannya sudah baik semuanya. Ya wis, beres, masuk. Fasawfa yuhasabu hisaban yasir. Akhirnya gimana? Karena sudah dihisab, dihitung, diperiksa dengan yasiro kan yusro kan, kita ma'al usri yusro. Maka wayang qalibu ila ahlihi masrura, maka dia kumpul dengan ahlihi, dengan keluarganya, masrura, dengan penuh kegembiraan. Aku lolos, kita bisa ketemu lagi. Ya Allah, di dunia dia sering mengucapkan alhamdulillah. Begitu ketemu keluarganya gimana? Alhamdulillah. Lengkapnya gimana? Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Ya, kata para penghuni surga. Alhamdulillah alladzi hadana lihada. Ketemu dengan hada lagi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Hadana lihada, karena Allah telah memberikan petunjuk lihada, menuju surga ini. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadallah. Kalau seandainya kita tidak diberi petunjuk, dibimbing oleh Allah, laula an hadallah, enggak mungkin kita bisa dapat hidayah seperti ini. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah alladzi hadana lihada. Hadana, yang telah memberikan petunjuk pada kita. Lihada, menuju surga ini, menuju tempat yang indah ini. Wa ma kunna, seandainya kita tidak linahtadiya, tidak diberi petunjuk pada kita, laula an hadana. Terus siapa lagi yang bisa memberi petunjuk kecuali hanya Allah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Alhamdulillah, kumpul lagi. Maka di dalam surat Al-Ghasyiyah yang terakhir bunyinya gimana? Al-Ghasyiyah yang terakhir yang tentang hisab. Nah, ya, bunyinya gimana? Al-Ataka hadithul Ghasyiyah. Ujung ayat bunyinya apa? Inna ilayna iyabahu thumma inna alayna hisabahu. Inna ilayna iyabahu, semuanya nanti akan kembali kepada kami, kata Allah. Untuk apa kembali? Thumma inna alayna hisabahu. Kamu bukan kembali, kan hanya kembali toh, kembali untuk dihisab, diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Kira-kira takut apa enggak kita diminta pertanggungjawaban? Kita dimintain LPJ oleh manusia, oleh anggota, ya, itu kita takut kalau keliru. Gimana Allah yang Maha Kuasa yang tidak bisa ditipu dengan catatan-catatan kita, dengan argumentasi kita. Maka kita berdoa sebelum rukuk Allahu Akbar, atau sebelum ganti surat, nanti akan dihisab oleh Allah. Maka kita bilang Allahumma hasibna hisaban yasira. Allahumma ya hasibna, hisablah kami, hitunglah kami, hisaban yasira, dengan perhitungan yang mudah. Mana doanya? Allahumma hasibna hisaban yasira. Lagi, Allahumma hasibna hisaban yasira. Ya Allah, hitunglah kami
ini hisab yasir. Dimudahkan. Bagaimana caranya agar hisab kita dimudahkan? Gimana caranya? How? Gimana caranya agar kita dimudahkan oleh Allah ketika yang menghisab nanti, yang mengerikan, yang mencekam, yang menakutkan? Yang kata Imam Syafi'i saja, nasibku tidak jelas nanti bagaimana. Maka caranya, perhatikan penting. Kalau ingin dimudahkan hisabnya pada hari kiamat, hari yang penuh dengan kesulitan, hari yang sangat mencekam, maka caranya agar kita dimudahkan pada hari kiamat, urusan kita mudahkan orang lain ketika di dunia. Itu rumusnya. Saya ulang lagi, apabila kita ingin dimudahkan hisab kita pada hari kiamat, maka mudahkan urusan orang lain ketika di dunia. Nyambung apa tidak? Masuk akal apa tidak? Coba tangan-tangannya diangkat semuanya, jangan turun. Masuk akal. Masuk akal. Sebagaimana hadis qudsi. Ada hadis qudsi Bu. Ada hadis qudsi yang kalau nggak salah dari Abu Hurairah. Dia mengatakan kata Rasulullah, man yassara ala muqsir. Man yassara. Apa ini? Man yassara. Ayo ikuti. Man yassara. Man yassara. Ala muqsir. Ala muqsir. Man yassara. Man yassara. Ala muqsir. Ala muqsir. Apa? Man yassar inna ma'al usri yusra. Memudahkan. Inna ma'al usri. Usri itu muqsirin. Berarti man yassar ala muqsirin. Siapa yang memudahkan orang yang kesulitan. Nah, kan itu ya. Siapa orang yang kesulitan itu? Orang yang butuh bantuan, orang miskin, orang yang dalam perjalanan, orang yang dalam berdakwah, orang yang punya hutang. Nah, orang yang punya hutang bukan kesulitan apa enggak itu? Kesulitan. Enaknya dibayari atau diikhlaskan atau tinggal mana? Kata Profesor Budi, kalau sedikit iman yang muncul. Tapi begitu jumlahnya banyak, eman kalau diikhlaskan. Padahal harusnya iman dan eman harus ibarat. Di kelas no. Ingat ini, man yassara ala muqsir. Siapa yang memudahkan orang yang susah, kata Allah Pak, yassarallahu alaihi, maka Allah akan alaihi, Allah akan mudahkan alaihi baginya fit dunia wal akhirah. Allah akan mudahkan usahanya baik di dunia maupun di akhirat. Perhatikan, ketika kita mudahkan membantu orang lain, pasti hidup kita di dunia juga akan dimudahkan. Nah, kalau hidup kita masih sulit, banyak masalah, problem gak bisa habis, berarti kita masih belum banyak membantu, menolong, memudahkan orang lain. Muhasabah, jujur. Bisa jadi kita hanya memikirkan diri sendiri. Pokoknya diri sendiri, keluarga, pokoknya keluarga. Gimana Rasulullah mengajarkan ummati. Perhatikan umat, perhatikan orang lain. Siapa saudara kita yang butuh bantuan? Ya, SPP-nya, masjidnya, pondoknya, apanya? Bantu orang lain. Man yassara alal muqsirin, siapa yang memudahkan orang susah, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Bahkan yang khusus hutang ini luar biasa. Saya sudah hafal ya. Man nafasa, siapa yang melapangkan ala ghorimin, bagi orang yang berhutang. Ya, siapa yang mudahkan orang melapangkan. Man nafasa, nafas itu apa? Supaya bernafas, supaya lega, ya kan? Man nafasa ala ghorimin, siapa yang memudahkan orang yang berhutang, apa? Kana Allah, maka Allah akan menjadikan dia fi dhillil arsy yaumal qiyamah. Maka Allah akan menempatkan
dia fi dzillil arsy, di bawah naungan arsy, yaumul qiyamah, pada hari kiamat, diangkat derajatnya di hari kiamat, ditempatkan di arsy. Arsy apa hubungannya dengan surga? Surga itu di bawahnya arsy pas. Surga itu di bawahnya arsy pas, sehingga orang yang memudahkan orang lain, khususnya membayar utang, berarti otomatis masuk surga. Itu kan dia memudahkan usaha orang di dunia, Allah akan mudahkan usahanya di dunia. Nanti nyambung lagi dengan hadis yang lain. Wallahu fi aunil abdi maka al-abdu bi auni akhihi. Allah akan senantiasa menolong hambanya ketika hambanya senantiasa menolong saudaranya. Nyambung terus begitu. Nyambung terus ya. Insyaallah. Ya, silakan. Ada pertanyaan? Mau diskusi? Mau menambahi? Kalau yang punya hutang itu orang kaya, Orang punya hutang orang kaya? dia kayaknya nafkah, kita mudahkan, kita ikhlaskan. Ya, kalau punya hutang orang kaya bagaimana? Maka kalau dia jelas orang kaya dan tipikalnya kebiasaannya tidak nyaur, ya. Kalau kemudian dia mau hutang lagi, jangan dikasih. Yang diikhlaskan. Tapi yang sudah kandung diberi, kemudian kalau tidak dibayar juga, itu namanya nasib. Apa? Nasib. Itu pertama, kan itu kan nasib kan? Nasib itu bahasa Arab artinya apa? Bagian. Tulis nasib itu berarti bagian. Tapi orang beriman terbuka hidayahnya. Bagaimana ilmunya? Ilmunya adalah nagih terus, mengingatkan terus, datang sana terus. Kira-kira capek atau enggak? Capek. Maka kata Allah, yuridullahu bikumul yusra. Allah menginginkan hamba yang mudah pada kamu. Ya sudah, gunakan hidayah yang lain. Maha kasabat wa alaiha maksabat. Yang berbuat baik dapat pahalanya. Berarti itu kan maha kasabat. Yang dia tidak berbuat baik, wa alaiha maksabat. Dia yang tidak mau bayar, pura-pura lupa, maksabat, dia akan dapat siksanya. Betul? Adil atau tidak? Adil? Ibu mau nggak saudaranya ibu yang kaya tadi disiksa oleh Allah? Mau tidak? Saya tanya, mau atau tidak? Mau atau tidak? Nggak mau. Terus nanti diapakan? Diikhlaskan. Ikhlaskan, sedekahkan, mudahkan. Kan tadi begitu ayatnya, hadisnya. Ayatnya gimana? Wa in kana dzu usratin. Usrat itu ma'al usri. Wa in kana dzu usratin, kalau orang itu punya utang, ya, fa nadhiratun ila maisarah. Maisarah itu apa dengan yusra, mudah, maka tunggu sampai dia punya kemudahan untuk mau bayar. Pura-pura gak tahu dulu Pak Ustaz, Allah yang maha tahu. Terus gimana? Wa antasaddaqu khairul lakum. Tapi kalau kamu sedekahkan, itu lebih baik. In kuntum ta'lamun. Kalau kamu menggunakan akal, coba akalmu bikin Allah menyediakan surga bagi orang yang berhutangan, ya. Atau kamu pilih duitnya balik tapi nanti dihisap oleh Allah. Pilih mana? Duitnya balik tapi saya nggak dihisap. Itu namanya serakah. Namanya apa? Serakah. Itu apa enggak? Dia ditagih. Kenapa? Karena dia nggak akan bisa masuk surga kalau tidak dibayar utangnya.
Makanya saya tanya, kira-kira ibu nggak kasihan nggak sama saudaranya ibu, ya temannya ibu, walaupun uangnya lebih aja ibu, kira-kira gimana? Terus bayangkan juga, mungkin anak dan cucu kita Mengalami hal yang juga sama. akan mengalami hal seperti itu. Ibu tidak, tapi anak cucu kita dan terus siapa yang bisa menjaga? Iya. Jangan egois. Allah perintahkan mudahkan, maafkan, biarkan. Ada yang kata maafkan, biarkan. Fa'fu anhu. Ayo ini. Fa'fun anhu. Wasfah. Wasfah. Fa'fu anhu. Fa'fun anhu. Maafkan mereka. Wasfah. Biarkan. Biarkan. Kenapa dibiarkan? Allah tidak akan membiarkan, tapi kita Membiarkan. Gak akan buat bahagia. Ingat. Gak akan buat bahagia. Katanya hidupnya berbahagia. Emang ada orang bahagia dengan pikir utang yang kembali-balik? Ada? Gak ada. Ngapain? Mau tidak membuat bahagia, membuat susah. Ya sudah biarkan. Tapi Allah tidak akan membiarkan. Tidak akan dibiarkan oleh Allah. Karena Allah gak pernah ngatur, gak pernah tidur. Allah Al-Khabir. Allah Maha teliti. Ya, enak kan? Sudah mau ditagih lagi. Tapi saya pernah mendengar kalau utangnya banyak. Nah, iya mungkin kalau utangnya banyak, itu namanya iman tadi bukan iman. Makanya itu utangnya kan banyak, maka itu kan kepin balik kan? Maka itu kepin balik nanti siap dihisap oleh Allah itu katanya. Ditanya, ini dapatnya dari mana? Kerjanya bagaimana? Kamu dulu masih ada hubungannya dengan suap, ada ini dan lain-lain. Dapatnya dari mana duit itu? Tapi Ustaz, saya pernah mendengar kalau diikhlaskan itu harus ngomong ke yang berhutang. Terus orangnya sudah mati kok. Tidak, itu kan kalau sudah hidup Ustaz. Masih hidup. Iya. Hidup. Kalau kita mau mengikhlaskan katanya harus diucapkan. Iya, ucapkan. Tetap ucapkan. Supaya nggak mikir kok bang. Ucapkan pada keluarganya, pada ahli warisnya. Bapakmu, ibumu pernah punya utang kepada mama, pada budi ini 1,5 M. Ya, maka hari ini saya ikhlas. Saya nggak iman lagi. Daripada saya dihisap, daripada dihisap oleh Allah atau tidak dihisap. Nah iya tadi makanya ibu kepingin dihisap, ditanya oleh Allah, duit 10 juta, 100 juta itu bakal kerjanya di mana? Dulu kerjanya tepat waktu atau kerjanya sering beler-beler? Ibu milih mana? Nah, ya berarti dekat bayar. Ya, dan itu menggunakan asalnya sehat. Sudah nggak hebat lagi kita menggunakan iman. Itulah yang namanya syaqqa sam'ahu wa basarahu. Itulah yang dibuka telinganya dan pokoknya masuk mau berapa? 1 juta, 100 juta kemudian iya, aku mau naik ke derajat surga yang paling tinggi. Itu orang yang menggunakan akal. Itu nggak usah diingat-ingat ya Ustaz ya. Nggak usah diingat. Waktu aku was iya. Biarkan. Sudah? Baik. 8 menit lagi. Oh, berapa menit lagi? Biar pas. Oh iya, jangan ini mulai yang kosong jadi santai-santai. Silakan dulu lagi. Misalnya yang berhutang pada kita sudah ikhlas, sudah ikhlas, Bismillah sudah lupakan. Iya. Tapi suatu saat dia mengembalikan kita terima apa? Terima. Rezeki. Masya Allah rezeki. Ini saya itu pernah utangin teman saya sesama sekolah SMA yang sekarang dia jadi pramugara haji. Saya pernah di Garuda Indonesia, tapi saya di bagian darat, dia di bagian udara. Nah, suatu saat pramugara haji itu pensiunnya lebih awal. Kenapa? Karena kalau misalnya ganteng meneng, biasanya langsung Turun. Gitu. Nah, suatu saat setelah dia keluar dari pramugara, dia mengalami kesulitan ekonomi sehingga akhirnya dia melamar lagi di Garuda khusus untuk haji. Nah, ketika kesulitan tadi itu dia pernah pinjam duit sama saya lupa. Nah, terus
namanya juga sudah ada, belum saya lupa. Terus dia kira-kira tanggal 28 Agustus, saya kata 28 Agustus, dia biasanya, Assalamualaikum, ngobrol, kamu apa minta nomor rekening? Untuk apa? Aku kan pernah punya utang sama kamu. Oh gitu lah, iya. Aku mau bayar utang. Oh iya, monggo. Namanya dikasih kan maksud ditolak, sudah tak kasih nomor rekening. Masuk, kemudian saya tanggal 30 itu harus bayar uang kuliah. Alhamdulillah. Duitnya kurang 1,5 juta. Dan ternyata dia kirim 1 juta. Tapi kan sudah lumayan kan? Kurang 500.000. Alhamdulillah. Walaupun saya sudah ikhlas, sudah nggak ingat kan? Dalam hati, bayar kan? Kan sudah lupa, betul lupa. Ya. Dan ketika saya butuh duit, saya sudah nggak ingat berapa, karena sudah terlalu lama. Dikasih, udah tambah 1 juta. Yang 1 juta lagi Ustaz, ini untuk sumur bor. Nah, dapat dua saya. 1 juta bayar utang, 1 jutanya untuk sumur bor. Atau terserah Ustaz mau pakai apa. Masya Allah, luar biasa caranya Allah bagi rezeki. Iya, begitu ya. Masya Allah. Ya, ada lagi. Lagi siapa yang memudahkan urusan orang lain, maka Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Tadi ayatnya, Inna ilaina iyyahu, tsumma ilaina hisabahu. Doanya, Allahumma hasibna hisaban yasira. Ya Allah, hisablah kami dengan hisab yang mudah. Kami itu berarti apa? Mudahnya kita, tapi keluarga kita. Rumusnya begitu. Baik, Allah alam sawab, jazakumullah khairan, barakallahu. Kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sudah siap mau belum? Oke, sudah. Kalau belum tak tambahin, masih ada waktu 3 menit ya. Ada sebuah hadis yang sangat bagus. Saya bacakan. An Sahli bin Hunayfin radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man sa'alallahu syahadata min qalbihi shadiqan ballahu manazila syuhada'i wa in mata ala firashihi. Dari sahabat Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaihi. Oh, dia bersabda, lihat, barang siapa atau siapa saja yang meminta mati syahid, siapa yang ingin minta mati syahid? Ayo, ini, siapa yang minta mati syahid dari lubuk hatinya kepada Allah, man sa'alallahu syahadatan min qalbihi shadiqan. Shadiqan itu jujur dia minta mati syahid. Ini kita sering lupa karena kita jauh dari daerah konflik, daerah perang, dalam bangga, sehingga kita nggak kepikiran untuk mati syahid. Beda dengan orang-orang Palestina, Afghanistan, Suriah dan lain-lain. Tapi ini tidak hanya untuk orang-orang di sana, perhatikan, ini juga untuk kita. Sehingga siapa saja yang meminta mati syahid, punya niat untuk mati, jujur dari hatinya pada Allah, maka Allah akan mengantarkan dia kepada kedudukan orang yang mati syahid. Meskipun dia mati di atas tempat tidurnya. Wa in mata ala firasyi. Siapa saja yang punya niat minta mati syahid dari lubuk hatinya yang paling dalam, jujur dia minta syahid, maka Allah akan mengantarkan dia kepada kedudukan mati syahid meskipun dia meninggal di atas tempat tidurnya. Berarti ini harus mulai dari apa? Niat. Oke, sekarang sambil menunggu Pak misi run, maka 1 menit kita berniat kepada Allah agar kita
wafatkan dalam keadaan mati syahid dan harus jujur. Ya. Barang siapa minta mati syahid, berarti apa? Siapa yang berdoa mati syahid, jujur dan membuka hatinya pada Allah, maka Allah akan mengantarkan dia kepada kedudukan orang-orang mati syahid meskipun dia meninggal di atas tempat tidur. Ayo 1 menit atau 2 menit kita berdoa pada Allah dengan hati yang jujur agar kita diwafatkan mati syahid sehingga kita betul-betul naik ketika kita menjadi orang yang mati syahid. Orang mati syahid dia tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala tapi langsung dimasukkan ke surga. Kita mulai bismillah. Baik, alhamdulillah